Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 7, yaitu pengantar anggaran dan penyusunan anggaran induk, yang beranggotakan Nur Ika Yuliastuti NPM 089, Abdul Armi Al-Ma'arif NPM 102, Riwang Arumsasi NPM 110, Sephiana Nilamsyah NPM 117, dan Sri Putri Lestari NPM 118. Saya Sri Putri Lestari NPM 118. Selanjutnya, anggaran dan organisasinya. Penganggaran dapat memainkan peran jauh lebih penting ketimbang hanya membatasi pengeluaran penganggaran, membuat perencanaan menjadi fokus utama manajer. Organisasi yang dikelola dengan baik akan menyusun penganggaran sebagai bagian integral dari formulasi dan pelaksanaan strateginya. Penganggaran dapat memainkan peran jauh lebih penting ketimbang hanya membatasi pengeluaran. Penganggaran membuat perencanaan menjadi fokus utama manajer. Organisasi yang dikelola dengan baik akan menyusun penganggaran sebagai bagian integral dari formulasi dan pelaksanaan strateginya. Keunggulan penganggaran. Yang pertama ada penganggaran membuat manajer lebih berfokus pada memformalisasikan tanggung jawabnya atas perencanaan. Yang kedua, penganggaran memberikan kesempatan bagi manajer untuk mengevaluasi ulang aktivitas yang ada dan mengevaluasi aktivitas baru yang mungkin. Ketiga, penganggaran membantu manajer dalam mengomunikasikan tujuan dan mengoordinasikan tindakan dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada penganggaran menyediakan benchmark atau tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja lanjutan. Formulasi perencanaan. Untuk menyusun anggaran, manajer harus menetapkan tujuan dan menetapkan kebijakan untuk membantu mencapainya tujuan dalam titik akhir, dan anggaran adalah eta jalan yang membimbing kita untuk mencapainya. Jika tidak ada sasaran dan tujuan, hasilnya sulit diinterpretasikan. Manajer tidak mengawasi masalah dan operasi perusahaan kehilangan arah. Evaluasi aktivitas. Dalam praktik, pengangguran bagi sebagian besar organisasi berada di dua titik ekstrim. Proses anggaran yang efektif mendorong manajer untuk berpikir dengan cermat mengenai apakah akan melanjutkan aktivitas atau metode saat ini, apakah ada kesempatan untuk memodifikasi aktivitas, dan apakah akan membantah aktivitas baru untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik sebagai respon terhadap perubahan kondisi. Masalah potensial dalam mengimplementasikan anggaran: tingkat partisipasi yang rendah dalam proses anggaran dan kurangnya penerimaan tanggung jawab atas anggaran akhir. Intensif untuk berbohong dan menipu dalam proses anggaran, kesulitan dalam memperoleh peramalan penjualan yang akurat. Lalu partisipasi anggaran dan penerimaan anggaran. Keunggulan penganggaran hanya dapat dirasakan sepenuhnya apabila karyawan di seluruh organisasi menerima dan bertanggung jawab atas anggaran akhir. Faktor utama yang memengaruhi penerimaan anggaran adalah: yang pertama ada sikap manajemen puncak yang dirasakan. Kedua, tingkat partisipasi dalam proses anggaran. Ketiga, tingkat keseluruhan antara anggaran dan tujuan kinerja lainnya. Perkenalkan, saya Nur Ika Yuliastuti NPM 089 akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah potensial dalam mengimplementasikan anggaran. Masalah yang membatasi keunggulan anggaran kedua yaitu insentif untuk berbohong dan menipu. Anggaran yang efektif menyediakan target bagi manajer dan memotivasinya untuk mencapai
tujuan perusahaan. Akan tetapi, penyalahgunaan anggaran dapat menimbulkan insentif yang tidak diinginkan seperti insentif berbohong dan menipu. Insentif ini membuat manajer mengambil keputusan buruk dan menghambat upaya mempertahankan standar etika organisasi yang tinggi. Pertama, pertimbangkan berbohong. Insentif apa yang mungkin menyebabkan manajer membuat anggaran yang bias atau intinya berbohong tentang rencananya? Manajer mungkin menginginkan sumber daya lebih banyak. Mengapa manajer menginginkan sumber daya lebih banyak? Sebab pengolahan sehari-hari akan lebih mudah jika departemen memiliki sumber daya lebih banyak untuk mencapai target output. Lebih lanjut, bagi manajer unit yang lebih besar dengan lebih banyak sumber daya untuk menerima gaji yang lebih tinggi, status yang tinggi, dan prospek yang lebih besar untuk promosi. Mengakui insentif ini akan memungkinkan organisasi untuk mengimplementasikan anggaran dengan cara meminimalkan bias. Sebagai contoh, jika karyawan memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam proses anggaran, mereka tidak akan memperkenalkan informasi yang bias. Pengambilan keputusan juga akan waspada terhadap bias yang diberikan ketika mengambil keputusan terhadap informasi anggaran. Organisasi menggunakan anggaran sebagai target evaluasi kerja. Manajer memiliki insentif tambahan untuk berbohong. Manajer memiliki insentif untuk menciptakan budgetary slack atau budget padding, yaitu melebih sajikan biaya yang dianggarkan atau mengurang sajikan pendapatan yang dianggarkan demi menciptakan target anggaran yang lebih mudah dicapai. Budget padding membantu menyanggah manajer dan memotong anggaran yang dilakukan oleh manajer tingkat lebih tinggi dan menyediakan perlindungan terhadap peningkatan biaya atau penurunan pendapatan akibat peristiwa yang tidak terduga. Insentif tersebut dapat menimbulkan siklus yang merusak nilai informasi anggaran. Siklus yang meningkatkan bias dan meningkatkan koreksi bias yang menyebabkan meningkatnya distorsi informasi anggaran input dari manajer tidak tingkat atas maupun tingkat bawah menjadi semakin tidak berarti dan proses anggaran membentuk spiral tanpa kendali. Selanjutnya yaitu Paraga 7 Shred 1, pembayaran bonus yang tergantung pada tingkat laba. Perhatikan paraga berikut. Dalam paraga berikut terdapat satu lagi komplikasi. Bonus manajerial yang didasarkan pada pembuatan anggaran. Misalkan, manajer dengan gaji tahunan $100.000 akan menerima bonus yang berkisaran dari 80% hingga 120% dari target laba yang dianggarkan, seperti dalam paraga. Dalam contoh ini, representatif rencana bonus yang umumnya ditemui dalam praktik adalah jika laba divisi di bawah tingkat minimum tidak ada bonus yang akan dibayar. Bonus turun dari $40.000 pada 80% dari laba yang dianggarkan menjadi 0 pada setiap tingkat laba di bawah 80% dari laba yang dianggarkan. Dan jika laba divisi di atas tingkat maksimum bonus yang ditetapkan di atas 120% dari laba yang dianggarkan, bonus ditetapkan $60.000. Pertama, harus bahwa dalam rentang yang relevan sebesar 80% hingga 120% dari laba sistem akan tercipta insentif yang tepat untuk bekerja keras, efisien, dan efektif demi mencapai hasil yang diinginkan. Namun,
Anggaplah manajer telah berusaha sebaik mungkin bahwa laba yang dilaporkan akan turun di bawah 80% dari target di peraga ini. Apa insentif yang tidak sesuai yang disediakan sistem bonus bagi manajer? Ada insentif untuk menipu demi menjadikan hasilnya tampak lebih baik dari sebelumnya. Insentif untuk menipu akan semakin kuat jika divisi berada dalam bahaya mengalami penurunan laba di bawah 80% dari target laba, sehingga kenaikan yang kecil saja dalam laba yang dilaporkan akan menyebabkan jumlah bonus meningkat. Demi meminimalkan insentif untuk menipu, rencana pembayaran terkait kinerja harus dihindari diskontinuitas pembayaran. Pada peraga 7-1 ini, pembayaran manajer naik atau diskontinu sebesar 80% dari target tingkat laba dan tingkat pembayaran turun. Sekali lagi, diskontinu pada tingkat bonus maksimum. Demi meminimalkan insentif untuk mentransfer laba antar periode, dapat menaikkan bonus dan total pembayaran secara kontinu selama seluruh rentang kinerja yang mungkin, sehingga tidak ada celah di mana perubahan laba kecil memiliki pengaruh yang besar terhadap pembayaran. Selanjutnya, masih diintensif untuk berbohong dan menipu. Kekhawatiran paling serius yang ditimbulkan oleh insentif yang tidak tepat untuk berbohong dan menipu adalah bahwa mereka memupuk sinisme tentang proses anggaran dan menciptakan budaya yang tidak etis dalam organisasi. Jika manajer mengetahui bahwa proses anggaran dan evaluasi mendorong karyawan untuk menyediakan informasi yang bias dan mengambil keputusan yang meragukan, tidak hanya kualitas informasi yang rusak, tetapi kurangnya kepercayaan mulai merasuki organisasi. Cara yang paling baik untuk menghindari berbohong dalam menyusun anggaran adalah mengapresiasi peramalan anggaran yang baik serta kinerja yang baik terhadap anggaran, dan yang paling penting, memotivasi manajer agar menerima tanggung jawab pribadi atas anggaran serta memotivasi atasannya untuk menghargai proses penganggaran dengan serius. Selanjutnya, masalah ketiga yang membatasi keunggulan anggaran adalah kesulitan memperoleh peramalan penjualan yang akurat. Anggaran penjualan adalah fondasi dari penganggaran, karena keakuratan semua komponen anggaran tergantung pada keakuratan penjualan yang dianggarkan. Anggaran penjualan secara konseptual berbeda dari peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah prediksi penjualan menurut serangkaian kondisi tertentu, sedangkan anggaran penjualan adalah peramalan penjualan spesifik yang merupakan hasil keputusan untuk menciptakan kondisi yang akan menghasilkan tingkat penjualan yang diinginkan. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki beragam peramalan penjualan berkenaan dengan berbagai tingkat iklan. Peramalan penjualan pada satu tingkat iklan yang Anda putuskan untuk diimplementasikan menjadi anggaran penjualan. Yang selanjutnya, eksekutif penjualan puncak biasanya mengarahkan persiapan peramalan penjualan. Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan oleh peramalan penjualan termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, pola penjualan masa lalu. Pengalaman masa lalu digabungkan dengan penjualan masa lalu yang terinci menurut lini produk, wilayah geografi, dan jenis pelanggan dapat membantu meramalkan penjualan masa mendatang. Yang kedua, estimasi yang dibuat oleh tenaga penjual. Tenaga penjual perusahaan seringkali merupakan sumber informasi yang baik mengenai keinginan dan rencana pelanggan.
Yang ketiga, kondisi ekonomi umum. Berita keuangan secara teratur menerbitkan prediksi bagi banyak indikator ekonomi seperti produk domestik bruto dan indeks produk industri lokal dan asing. Pengetahuan mengenai bagaimana penjualan berhubungan dengan indikator tersebut dapat membantu peramalan penjualan. Yang keempat, tindakan pesaing. Penjualan bergantung pada kekuatan dan tindakan pesaing. Untuk meramalkan penjualan, perusahaan harus mempertimbangkan strategi dan reaksi yang mungkin dari pesaing, seperti perubahan harga, kualitas produk, atau jasanya. Yang kelima, perubahan harga perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan harga yang direncanakan atas permintaan pelanggan. Biasanya, harga yang lebih rendah akan meningkatkan unit penjualan, sementara harga tinggi akan menurunkan unit penjualan. Yang keenam, perubahan bauran produk. Mengubah bauran produk seringkali dapat mempengaruhi tidak hanya tingkat penjualan, tapi juga margin kontribusi secara keseluruhan. Mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan dan meracik metode yang meningkatkan penjualan merupakan bagian penting dari manajemen yang berhasil. Yang ketujuh, studi penelitian pusat. Beberapa perusahaan mempekerjakan pakar pemasaran untuk memperoleh informasi tentang kondisi pasar dan preferensi pelanggan. Informasi semacam itu berguna bagi manajer dalam membuat peramalan penjualan dan keputusan bauran produk. Yang terakhir, rencana iklan dan promosi penjualan. Biaya iklan dan promosi lainnya mempengaruhi tingkat penjualan. Peramalan penjualan harus didasarkan pada pengaruh aktivitas promosi yang diantisipasi. Peramalan penjualan biasanya menggabungkan berbagai teknik. Selain opini staf penjualan, analisis korelasi statistik antara penjual dan indikator ekonomi, juga menyediakan langkah penting. Opini manajemen lini juga sangat mempengaruhi peramalan penjualan akhir. Tidak peduli berapa banyak ahli teknik yang digunakan perusahaan dalam peramalan, anggaran penjualan pada akhir harus menjadi tanggung jawab manajemen lini. Manajer lini yang berpartisipasi penuh dalam menetapkan anggaran penjualan akan menjadi lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan anggaran. Pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya menghadapi masalah yang serupa dalam meramalkan pendapatan dari pajak, kontribusi, atau sumber lainnya. Selanjutnya yaitu jenis anggaran. Terdapat 3 jenis anggaran. Yang pertama, anggaran modal atau capital budget. Anggaran yang merinci pengeluaran yang direncanakan untuk fasilitas, peralatan, produk baru, dan investasi jangka panjang lainnya. Yang kedua, anggaran induk atau master budget. Analisis terinci dan komprehensif atas tahun pertama rencana jangka panjang. Anggaran ini mengiktisarkan aktivitas yang direncanakan dari subunit organisasi. Anggaran ini mengkuantifikasi target penjualan, pembelian, produk, distribusi, dan pembiayaan dalam bentuk laporan keuangan yang diramalkan dan schedule pendukung lainnya. Anggaran induk meliputi ramalan penjualan, beban neraca, serta penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, anggaran continue budget atau anggaran berputar atau rolling budget. Anggaran induk yang hanya menambahkan suatu bulan atau kuartal di masa mendatang begitu bulan yang baru berakhir telah dihentikan. Anggaran ini memaksa manajer berpikir setahun penuh berikutnya, bukan hanya sisa tahun fiskal berjalan. Sehingga
Penganggaran menjadi proses yang berkelanjutan dan bukan sekali dalam setahun. Selanjutnya, saya Rewang Arum Sasi akan melanjutkan presentasi mengenai komponen anggaran induk. Terdapat dua bagian utama dalam komponen anggaran induk. Yang pertama, anggaran operasi atau operating budget. Yang kedua adalah anggaran keuangan atau financial budget. Dalam anggaran operasi, berfokus pada laporan laba rugi dan skedul pendukungnya, atau dalam organisasi tanpa pendapatan penjualan, pada beban yang dianggarkan dan skedul pendukung. Untuk anggaran keuangan, berfokus pada pengaruh anggaran operasi dan rencana lainnya, seperti pengeluaran modal dan pembayaran kembali utang terhadap saldo kas. Dalam anggaran operasi terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran beban operasi, yang ketiga anggaran pembelian dan harga pokok penjualan, dan yang keempat adalah laporan laba rugi yang dianggarkan. Untuk anggaran keuangan terdiri dari 3 komponen, yaitu anggaran kas, yang kedua anggaran modal, dan yang ketiga adalah neraca yang dianggarkan. Perbedaan dari anggaran operasi dan anggaran keuangan adalah karena adanya perbedaan antara profitabilitas dan posisi keuangan. Ada banyak contoh perusahaan yang dengan laba yang kuat, tetapi karena kasnya yang lemah, maka perusahaan tersebut menuju kebangkrutan. Pada slide ini terdapat peraga 7-2 yang menggambarkan mengenai penyusunan anggaran induk untuk perusahaan dagang. Yang pertama mengenai anggaran operasi. Dalam anggaran operasi ini terdapat informasi mengenai anggaran penjualan yang digunakan untuk menghitung anggaran beban operasi, anggaran pembelian dan harga pokok penjualan, dan untuk menghitung laporan laba rugi. Kemudian, anggaran beban operasi dan anggaran pembelian dan harga pokok penjualan juga dihitung untuk menghasilkan laporan laba rugi yang dianggarkan. Kemudian untuk anggaran keuangan, yaitu informasi mengenai anggaran penjualan tadi, digunakan untuk menghitung anggaran kas. Dalam anggaran kas ini juga terdapat informasi dari anggaran pembelian dan harga pokok penjualan, serta anggaran modal. Kemudian, anggaran kas tersebut dan anggaran modal digunakan untuk menghitung neraca yang dianggarkan. Selanjutnya, kita ilustrasikan untuk proses penganggaran menggunakan Cooking Hood Company atau CHC, yaitu peritel berbagai jenis item dapur dan ruang makan. Ilustrasi ini hanya menunjukkan 3 bulan pertama dari tahun fiskal, yaitu dari April sampai Juni. Pada peraga 7-3 ini menunjukkan neraca penutupan dari tahun fiskal sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2011. Untuk anggaran penjualannya, penyusunan anggaran induk untuk 3 bulan pertama tahun fiskal yang baru mengharuskan anggaran penjualan untuk 1 bulan melampaui 3 bulan, karena CHC mendasarkan pembelian persediaan yang dianggarkannya pada penjualan bulan berikutnya. Sehingga anggaran penjualan untuk bulan berikutnya yaitu pada bulan April sebesar $50.000, pada bulan Mei sebesar $80.000, pada bulan Juni sebesar $60.000, dan pada bulan Juli sebesar $50.000. Kemudian pada gambar ini kita akan membahas mengenai aset terlebih dahulu. Yang pertama adalah aset lancar yang terdiri dari kas. Kasnya adalah sebesar $10.000. Kemudian piutang usaha bersihnya yaitu 0,4 dikalikan penjualan pada bulan Maret yang sebesar $40.000 sehingga menghasilkan $16.000. Untuk 0,4 atau 40% ini merupakan persentase dari penjualan kreditnya. Kemudian persediaan barang dagang yaitu sebesar $20.000, yaitu persediaan yang ada di tangan. Kemudian ditambahkan 0,8 dikalikan 0,7 dikali dengan penjualan pada bulan April sebesar $50.000. Untuk 0,8 ini merupakan presentase dari tambahan persediaan yang diinginkan.
Kemudian untuk 0,7 atau 70% merupakan persentase dari rata-rata harga penjualan pokok dari penjualan tersebut. Sehingga pada persediaan barang menghasilkan $48.000. Kemudian untuk asuransi yang belum jatuh tempo, yaitu untuk bulan April sampai dengan Desember 2011, yaitu sebesar $1.800. Sehingga untuk total keseluruhan aset lancar adalah $75.800. Kemudian untuk yang kedua adalah aset tetap. Aset tetap tersebut terdiri dari peralatan, perabotan, dan lainnya, kemudian dan akumulasi penyusutan. Untuk peralatan, perabotan, dan lainnya adalah sebesar $37.000 dan untuk akumulasi penyusutannya adalah $12.800, sehingga untuk total aset tetapnya adalah $24.200. Sehingga untuk total asetnya yaitu $75.800 ditambah dengan $24.200 sehingga totalnya adalah $100. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitas pemilik, untuk kewajiban lancarnya terdiri dari utang usaha dan upah akrual dan utang komisi. Untuk utang usaha yaitu 0,5 dikalikan pembelian bulan Maret sebesar $33.600 sehingga menghasilkan $16.800. Untuk 0,5-nya merupakan persentase pembayarannya. Kemudian untuk upah akrual dan utang komisi yaitu sebesar $1.250 ditambahkan dengan $3.000 sehingga menghasilkan $4.250. Sehingga untuk keseluruhan kewajiban lancarnya adalah $21.050. Kemudian untuk ekuitas pemilik yaitu sebesar $78.950 sehingga untuk total kewajiban dan ekuitas pemilik adalah $100.000. Baik, saya Abdul Armi Al-Ma'arif, NPM 191331000102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, langkah 1, menyiapkan data dasar. Langkah 1A, anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah titik awal bagi penganggaran karena tingkat persediaan yang direncanakan, pembelian, dan beban operasi semuanya bergantung pada tingkat penjualan yang diharapkan. Skedul A memasukkan informasi tentang penjualan aktual bulan Maret karena penjualan kredit bulan Maret mempengaruhi penagihan kas pada bulan April. Seperti pada tabel di bawah ini menjelaskan tentang anggaran penjualan. Selanjutnya langkah 1B yaitu penagihan kas dari pelanggan. Skedul B menggunakan anggaran penjualan untuk merencanakan kapan CAC akan menagih kas. Sebaliknya kita akan menggunakan skedul B untuk menyusun anggaran kas di langkah 3. Penagihan kas dari pelanggan mencakup penjualan tunai bulan berjalan ditambah penagihan dari penjualan kredit bulan sebelumnya. Seperti pada tabel di bawah ini menjelaskan tentang penagihan kas dari pelanggan. Langkah 1C, anggaran pembelian. Unsur anggaran pembelian terikat bersama oleh identitas intuitif sederhana yang mengabaikan komplikasi minor seperti retur dan kerusakan, tapi mengaitkan penggunaan fundamental persediaan dengan sumbernya. Persediaan dapat dijual atau disimpan ke periode berikutnya sebagai persediaan akhir. Persediaan berasal baik dari persediaan awal maupun pembelian. Karena itu, harga pokok penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah pembelian. Kita menganggarkan harga pokok penjualan dengan mengalihkan persentase biaya barang dagang yang terjual 70% dengan penjualan yang dianggarkan. Total barang dagang yang diperlukan adalah jumlah harga pokok penjualan yang dianggarkan ditambah persediaan akhir yang diinginkan. Tapi kita menghitung pembelian yang diperlukan dengan mengurangi persediaan awal dari total barang dagang yang diperlukan.
Tabel di bawah ini menjelaskan tentang skedul C anggaran pembelian. Selanjutnya langkah 1D, pengeluaran untuk pembelian. Kita menggunakan anggaran pembelian untuk mengembangkan skedul D. Dalam contoh, kita mengeluarkan adalah 50% dari pembelian bulan berjalan dan 50% dari pembelian bulan sebelumnya. Seperti pada tabel di bawah ini yang menjelaskan skedul D tentang pengeluaran kas untuk pembelian. Selanjutnya langkah 1E, anggaran beban operasi. Perubahan volume penjualan dan aktivitas pemicu biaya lainnya dari bulan ke bulan secara langsung mempengaruhi jumlah beban operasi. Contoh beban yang dipicu oleh volume penjualan mencakup komisi penjualan dan beban pengiriman. Semua beban tersebut tercakup dalam beban rupa-rupa CAC. Beban lainnya seperti sewa, asuransi, penyusutan, dan upah tidak dipengaruhi oleh penjualan atau dalam rentang yang relevan yang tepat. Kita memandangnya sebagai tetap. Skedul E mengikhtisarkan beban operasi CAC. Seperti pada tabel di bawah ini menjelaskan tentang skedul E anggaran beban operasi. Selanjutnya langkah 1F, pengeluaran untuk beban operasi. Pengeluaran untuk beban operasi didasarkan pada anggaran beban operasi. Pengeluaran ini mencakup 50% upah dan komisi bulan terakhir, 50% upah dan komisi bulan ini, serta beban sewa dan rupa-rupa. Tidak ada pengeluaran kas bulanan untuk asuransi atau yang dibayar setiap tahun pada awal tahun, maupun penyusutan atau yang tidak melibatkan setiap pengeluaran kas periodik. Kita akan menggunakan total pengeluaran tersebut untuk setiap bulan ketika menyusun anggaran kas. Seperti tabel di bawah ini menjelaskan tentang pengeluaran untuk beban operasi. Selanjutnya itu langkah 2, penyusunan anggaran operasi. Langkah 1A, 1C, dan 1E bersama dengan beban bunga dari anggaran kas menyediakan informasi untuk membuat laporan laba rugi yang dianggarkan di laba yang dianggarkan dari operasi seringkali menjadi benchmark untuk menilai kinerja manajemen. Langkah 3 yaitu penyusunan anggaran keuangan. Bagian utama anggaran induk yang kedua adalah anggaran keuangan yang terdiri dari anggaran modal, anggaran kas, dan neraca akhir. Langkah 3A yang pertama yaitu anggaran modal. Dalam ilustrasi pembelian perabotan baru seharga $3.000 yang direncanakan pada bulan April merupakan satu-satunya item dalam anggaran modal. Selanjutnya langkah 3B yaitu anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang direncanakan. Anggaran kas membantu manajemen menghindari kas menganggur ataupun kekurangan yang tidak diperlukan. Anggaran kas sangat terpengaruhi oleh tingkat operasi yang diikhtisarkan dalam laporan laba rugi yang dianggarkan. Seperti pada tabel di bawah ini menjelaskan tentang anggaran kas. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah 3C, yaitu neraca yang dianggarkan. Langkah terakhir dalam penyusunan anggaran induk adalah membuat neraca yang dianggarkan yang memproyeksikan setiap item neraca sesuai dengan rencana bisnis seperti yang diekspresikan dalam skedul sebelumnya secara spesifik. Saldo awal per 31 Maret akan meningkat atau menurun sejalan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang
diharapkan, dan pengaruh item non-kas yang tersaji pada laporan laba rugi. Sebagai contoh, asuransi yang belum jatuh tempo adalah item non-kas yang akan menurun dari saldonya sebesar $1.800 pada tanggal 31 Maret menjadi $1.200 pada tanggal 30 Juni. Contohnya seperti pada tabel di bawah ini yang menjelaskan tentang neraca yang dianggarkan. Selanjutnya, strategi dan anggaran induk. Anggaran induk merupakan alat manajemen yang penting untuk mengevaluasi dan merevisi strategi. Sebagai contoh, formulasi awal laporan keuangan yang dianggarkan mungkin menyadarkan manajemen untuk mempertimbangkan strategi penjualan baru demi menghasilkan lebih banyak permintaan. Sebagai alternatif, manajemen dapat mengeksplorasi pengaruh berbagai penyesuaian untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Saya Sabiana Nilamsyah, MEM 117 akan menjelaskan mengenai anggaran induk berdasarkan aktivitas. Nah, proses anggaran yang telah kita bahas di bab ini itu dapat disebut juga sebagai anggaran fungsional atau functional budgeting karena berfokus pada penyusunan anggaran berdasarkan fungsi seperti produksi, penjualan, dan dukungan administratif. Organisasi yang telah mengimplementasikan sistem akuntansi berdasarkan aktivitas seringkali menggunakan sistem tersebut sebagai sarana untuk menyusun ABB atau anggaran berdasarkan aktivitas, yaitu anggaran yang berfokus pada biaya aktivitas yang dianggarkan yang diperlukan untuk membuat dan menjual produk serta jasa. Selanjutnya yaitu sistem penganggaran berdasarkan aktivitas itu menekankan tujuan perencanaan dan pengendalian manajemen biaya. Nah, pada pembahasan mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC di bab 4, itu berfokus pada perancangan sistem akuntansi biaya dan alokasi biaya yang menyediakan biaya produk serta jasa yang lebih akurat. Namun akan tetapi, begitu merancang dan mengimplementasikan sistem ABC, perusahaan dapat menggunakan kerangka kerja yang sama untuk sistem penganggarannya. Nah, sebagian besar perusahaan itu tidak menyadari manfaat sepenuhnya dari ABC, hingga perusahaan itu juga mengintegrasikan ke dalam sistem penganggarannya. Nah, seringkali akuntan itu memiliki sistem kalkulasi biaya perusahaan, tetapi sistem penganggaran adalah milik manajer. Nah, ABB itu mengharuskan manajer berfokus pada pengelolaan aktivitas ketika menyusun anggarannya dengan menggunakan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan oleh sistem ABC. Sebagai contoh itu ketika Dow Chemical atau itu mengintegrasikan sistem ABC-nya yang baru dengan proses penganggaran, perusahaan itu melakukan upaya pelatihan besar-besaran bagi controller, akuntan, pakar masalah proses kerja, pemilik pusat biaya, pemimpin manufaktur bisnis, dan manajer umum lokasi. Dan melalui pembuatan anggaran yang konsisten dengan laporan biaya, Dow itu mampu memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dari sistem ABB-nya. Selanjutnya ada anggaran sebagai model perencanaan keuangan. Anggaran induk yang dibuat dengan baik yang mempertimbangkan semua aspek perusahaan akan menyediakan dasar bagi model perencanaan keuangan yang efektif, yaitu model matematika yang dapat memasukkan pengaruh dari asumsi alternatif tentang penjualan, biaya, atau bauran produk. Nah, model perencanaan keuangan itu akan menyediakan anggaran operasi dan keuangan menurut asumsi alternatif tentang bauran produk, tingkat penjualan, kendala produksi, tingkat kualitas, penjadwalan, dan sebagainya. Yang paling penting itu manajer dapat menjawab semua pertanyaan mengenai bagaimana jika. Nah, selanjutnya penggunaan anggaran induk dengan cara tersebut itu merupakan proses langkah demi langkah di mana manajer merevisi rencana tentatifnya ketika memperoleh pandangan dari berbagai aspek aktivitas yang diharapkan. Kemudian model perencanaan keuangan itu telah mempersingkat waktu reaksi manajemen secara dramatis. Nah, kita dapat menyusun dalam hitungan menit atau bahkan detik rencana revisi bagi perusahaan besar yang sering memerlukan banyak akuntan selama beberapa hari untuk menyusun secara manual.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.